teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani dalam YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Nah, teman-teman, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan salah seorang narsum kita nih, seorang praktisi HRD. Siapa dia ya? Yuk, kita dengerin dulu ya yang mau lewat berikut ini. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namelani, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya, narsum kami dan kakak coach Aditya Mijaya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut untuk bincang-bincang, yuk kita kenalan dulu nih sama narsum kita. Siapa dia ya? Oke, langsung aja nih kakak coach Aditya. Halo teman-teman, wah ini sekarang kita sudah mulai ke pendekatan yang baru nih teman-teman. Kalau dulu-dulunya kan masih pada ini ya, saya dan Bu Ana aja gitu. Sekarang kita mengundang narsum, yaitu Mbak Bea yang akan memperkenalkan dirinya nanti dan akan menjelaskan penerapan coaching di tempat kerjanya. Jadi supaya teman-teman juga dapat gambaran-gambaran wawasan yang lebih luas ya. Oke, kita langsung aja ya sekarang. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, baik Mbak Bea, sebelum kita mulai ke acara kita nih, pembahasan kita yang kayaknya bakalan seru ini, Mbak Bea tolong dong perkenalkan diri. Pasti banyak teman-teman di sini yang pengen tahu nih, siapakah Mbak Bea itu, kegiatannya apa sekarang ini. Ayo Mbak, silakan. Ya, terima kasih Mas Adit. Ya, seperti yang Mas Adit lihat ya, yang sudah Mas Adit kenal juga, saya ini praktisi HR, ya, HR practitioner. Terus saya banyak menghandle di area training dan pengembangan untuk personal maupun organization. Jadi kayak PDOD lah, personal development dan juga organization development. Itu ya kegiatan saya di pekerjaan. Selain itu juga saya menjadi performance coach di internal perusahaan ya, karena kan banyak millennials nih di tempat saya, sekalipun yang kolonials itu juga masih banyak ya, jadi yang seangkatan saya masih banyak, tetapi kita kan bit by bit gitu menerima karyawan, dan juga ada karyawan yang sudah tinggal lama di sini tetapi mereka usianya lebih banyak yang di era millennials. Jadi kita melihat bahwa coaching ini juga lebih disukai ya, sebagai cara atau teknik atau metode untuk membantu mereka mendapatkan insight untuk meningkatkan performance mereka sendiri gitu. Oke. Nah ini kan Mbak Bea, tadi kan Mbak Bea udah menceritakan ya tentang background Mbak Bea sebagai performance coach dan juga sebagai praktisi juga ya di perusahaan. Sebetulnya kaitan antara coaching dengan performance itu seperti apa ya Mbak Bea? Ya, saya akan berkaca pada pengalaman saya ya dalam menerapkan coaching di dalam meningkatkan performance dari karyawan. Pertama, kita melihat bahwa karyawan yang tidak perform itu tidak selalu dia memang orangnya underperformance gitu ya, kurang dengan segala macam kekurangan. Tapi kita juga melihat bahwa mungkin mereka butuh sedikit bantuan agar ke booster dia punya insight gitu. Dan itu harus kita sesuaikan juga dengan gaya mereka, karakter mereka. Kalau di zaman saya dulu mungkin mereka lebih seneng kalau dibilangin, dikasih tahu, terus telling lah pokoknya, kamu harusnya begini begitu. Nah kalau yang milenial jadi begitu, mungkin cuman betah 10 menit, 15 menit. Nah ini kan sayang, kita sudah ada effort tetapi tidak terlalu masuk di mereka. Makanya saya melihat teknik coaching ini menjadi lebih bisa mereka terima. Pertama, karakter mereka kan sama, penasaran, mereka senang dilibatkan, mereka sering diajak omong, terus mereka dihargai sehingga pendapat mereka itu masuk gitu ya. Kita hargai, mereka juga merasa jadi ada, eksis. Nah dari situ mereka akhirnya terbuka sendiri, mendapatkan insight, oh harusnya saya begini ya, oh sebaiknya begini, kenapa saya begitu ya. Nah itu dimungkinkan Mas Adit dengan teknik coaching. Bukan berarti teknik yang lain itu teknik yang lain itu bukan berarti tidak, tetapi teknik coaching memberi banyak kemungkinan
match dengan karakter mereka dan keinginan mereka. Kalau dalam praktek itu ya ini cukup banyak membuka kesadaran mereka juga gitu. Mereka menjadi lebih pertama lebih aware terhadap apa yang mereka lakukan, dan juga mereka sama kita jadi kayak nggak merasa ada barrier gitu, tetapi mereka wah temen ya, dikasih tahu ya, menjadi sesuatu yang memacu insight kita untuk lebih baik ya. Nah itu otomatis rata-rata ya dari pengalaman saya, mereka menjadi lebih enteng dalam menerima pendapat-pendapat kita, kemudian mereka sendiri lebih bersemangat untuk mencari alternatif baru, dan insight mereka untuk kreatif dan sebagainya itu memang terpacu. Otomatis mereka biaskan ke apa yang sudah mereka lakukan. Kalau mereka telah melakukan pekerjaannya dengan baik, mereka akan melihat udah baik tuh seperti apa sih, apa sudah mencapai sesuatu yang sudah dipersyaratkan atau belum, kalau belum bagaimana. Nah ini sangat ngaruh pada performance mereka ya, bagaimana mereka mencapai performance itu, Mas Adi. Oke. Jadi kalau saya ini tadi ya, di zaman sekarang ini memang anak-anak milenial gitu ya, bagaimana agar bisa kita menjalin trust dulu kepada mereka ya, sebetulnya menjalin chemistry dulu gitu. Dan sehingga mereka bisa terbuka gitu ya, bisa cerita, dan akhirnya bisa proses pengembangan performance bisa dimungkinkan gitu ya. Dan ternyata kalau yang saya ingat sih sebetulnya kan itu juga merupakan salah satu bagian dari core kompetensi coaching juga ya, bagaimana kita sebagai seorang coach membangun trust ya, dan rasa aman buat kepada coachee, sehingga dia bisa terbuka berbicara gitu. Wah ini menarik nih Mbak Bea. Sekarang berarti bagaimana coaching ini sebetulnya betul-betul bisa diterapkan ya kepada untuk menunjang performance ini. Betulnya seperti apa sih tuh Mbak Bea prosesnya agar bisa membantu pengembangan performance? Pertama saya melakukan pendekatan dari dua sisi ya. Kan di tempat kami ada training, waktu itu training cukup reguler ya, walaupun sekarang agak sedikit mengalami perlambatan gitu ya, tidak seaktif dulu. Nah ini menjadi bagian dari aktivitas after training itu, jadi memang kita kondisikan. Yang kedua kita melihat kan mesti ada evaluasi reguler ya. Atau mereka kita melihat dari day to day performance-nya kok kurang pas, anggap aja ya, kok kurang seperti yang kita harapkan. Lalu biasanya saya akan sampaikan, kapan kita bisa ngobrolin apa? Kayaknya kita belum pas nih di sini gitu ya. Saya nggak langsung bilang kayaknya ada kesulitan atau kamu kayaknya kurang bagus di situ. Saya takutnya mereka jadi wah kok yang dilihat jadi kurang bagusnya, berarti saya mau dibagusin seperti apa, tapi saya kadang-kadang ininya kok belum tercapai ya, kira-kira ada masalah apa. Nah itu kayak semacam repo awal, nggak perlu kita kayak yang serius gimana gitu, atau gimana kayak ngomong, kita tahu sih sebetulnya masalahnya di sini, gimana anak-anak nurut ya, anak buahmu nurut ya sama kamu, atau ada yang bandel atau apa. Jadi pembukanya itu bisa dari beberapa pintu gitu. Jadi ya nih saya punya masalah di gini. Nah biasa kan orang datanya saya terus sekalian curcol gitu. Padahal kemungkinan masalahnya bukan itu. Dia mengatakan ya nih anak-anak susah diatur, nih anak-anak nggak buat report yang konsisten dan sebagainya. Jangan-jangan justru itu karena dia tidak perform sebagai leader gitu. Jadi leadership skillnya mereka itu belum seluruhnya terpakai gitu ya, belum optimal. Betul. Tapi memang awal-awal pada saat ditanya pasti dia akan seolah-olah ngeblame orang lain gitu. Jarang yang yang langsung kayaknya itu kekurangan saya, kayaknya itu enggak. Nah itu menurut saya saat kita seolah-olah repo awal sekali, enggak apa-apa juga. Lalu saya bilang, mau ngobrolin kapan? Nih saya ada waktu nih, atau kita jadwal ya. Kalau biasanya saya langsung ngomong ke atasan mereka, bisa manajernya, bisa GM-nya. Ini kayaknya
orang-orangmu ya, anak buah di divisimu ini kayaknya butuh semacam improvement. Nah, kita buat forum atau biarin one on one. Nah, kadang-kadang yang mau one on one itu langsung bisa ke saya, boleh mereka saya buka email misalnya, Bu, saya masalahnya ini. Saya anggap dulu bahwa itu masalah mereka, walaupun saya tahu kadang tidak seluruhnya benar. Nah, lalu kami membuat janji. Nah, disitulah janji kita ngobrol, ngomong-ngomong, tapi kita harus ada hasilnya ya. Saya punya waktu 1 jam sekitar ini. Jadi lepasin dari kerjaan rutin dan sebagainya. Nah, biasanya mereka, oh udah, tapi kan kita udah jadi sempet tahu gitu masalahnya ya. Jadi repo-repo awal seperti ini yang nggak merupakan sesuatu yang saya kondisikan, jadi seperti after training activities gitu, itu bisa juga. Dan itu memang rata-rata di teman-teman atau di karyawan millennials dan yang di kayak baru supervisor baru. Nah, itu mereka suka. Nah, di situ setelah singkat cerita, setelah kami ketemu ngobrol, mereka sendiri menyadari, oh berarti bukan itu ya masalahnya. Nah, teknik coaching ini menurut saya bisa membuka awareness mereka dalam melakukan identifikasi terhadap masalah. Ya bisa saja karena keterbatasan pengalaman mereka, keterbatasan pengetahuan mereka pasti akan merasa dirinya benar. Kalau toh memang benar juga nggak apa-apa Mas Adit, tapi dalam arti mereka memang tahu dia benar karena setelah setelah ngobrol, setelah hasil dari coaching itu memberikan insight pada mereka, emang saya bener ya kalau gitu, tapi cuma ini. Tapi takutnya yang bahaya adalah dia sudah ngeblame orang dan merasa dirinya itu baik-baik saja. Nah, teknik coaching ini menjadikan mereka itu lebih aware, lebih bisa menerima, lebih terbuka dalam mengidentifikasikan masalah ini sehingga mereka menjadi lebih tajam dan lebih fokus. Oh, mana dulu yang akan saya selesaikan. Nah, itu jelas akan ngefek kepada performance mereka. Itu kalau di ujung, jadi bukan berarti setelah di coaching langsung performanya bagus, enggak, ada story-nya juga gitu, ada story-nya juga, terutama untuk leader-leader baru yang kita punya kan MT yang nanti baru 1 tahun lalu jadi leader, jadi supervisor dan sebagainya. Mereka itu sebetulnya rentan antara siapa saya, siapa kamu gitu, siapa anak buah saya leader gitu. Nah, harusnya kan tidak. Seharusnya mereka menyadari bahwa sebagai leader mereka memang harus nge-lead anak buah. Jadi nggak nyalah-nyalahin, bisa saja itu bagian dari kekurangan dia sehingga problem muncul, sehingga mereka tidak perform. Nah, coaching ini saya rasa yang saya alami itu, yang saya praktekkan juga mempercepat awareness teman-teman leader-leader baru ini ya, untuk mengidentifikasikan dengan tepat masalahnya. Itu sih. Oke. Nah, ini menarik nih ya, berarti dengan teknik coaching ini ya, Mbak Bea nih kalau saya tangkap tadi, bagaimana bisa meningkatkan performance itu adalah seorang coach itu harus jeli untuk bisa menggali dan menemukan sebetulnya yang menjadi isu utamanya apa ya, akar masalah utamanya gitu ya. Jadi nggak langsung semata-mata langsung apa yang dia sodorkan itu menjadi suatu masalahnya gitu ya, kita nggak masalah, tapi dari situ pelan-pelan digali baru akhirnya menemukan apa yang menjadi isu utamanya gitu ya. Bisa jadi isu utamanya bukan dari timnya ya, tapi malah dari diri sendiri. Betul. Jadi agak sedikit ngulik gitu ya, teknik coaching ini agak memberi facility kita untuk melakukan itu gitu ya. Kalau si leader itu suka ngulik, jadi gampang. Jadi teknik coaching ini sangat membantu gitu ya. Jadi kita nggak usah cari-cari alasan, nggak usah mancing-mancing, kan kadang-kadang suka mancing-mancing yang nggak perlu. Menurut saya teknik coaching memfasilitasi kita untuk teknik-tekniknya itu, metode-metodenya membuat kayak orang yang kita coaching. Jadi si coaching itu sendiri ikut sama kita, tetapi insight dia yang selalu tumbuh dan selalu berkembang. Itu sih sepanjang pengalaman saya ya. Dan tadi juga Mbak Bea mengatakan yang di awalnya mereka biasanya nge-blaming orang lain, dengan teknik coaching ini bisa di-shift ya mindset mereka menjadi akhirnya accountable kepada dirinya sendiri itu ya. Jadi dia
fokus kepada apa yang dia kontrol, yaitu dirinya sendiri, ketimbang mereka mengblame orang-orang lain, gitu ya. Ya, karena mereka menyadari dengan insight mereka, oh kenapa saya melakukan itu ya, karena saya ngeblame itu, ternyata ini. Nah itu teknik coaching memang bisa sih memfasilitasi itu, dan saya rasa relatif lebih cepat dan lebih memang insightful gitu. Ya. Sepanjang kita bisa menggunakan seperti tadi ya. Jadi tidak semata-mata kita mengcoaching tapi frame-nya kesana kemari gitu. Tetapi kita harus benar-benar melakukan coaching yang benar. Makanya saya menyampaikan tidak hanya tahu coaching tapi memahami coaching, sehingga pada saat mempraktekkan itu kita nggak keluar dari frame itu sendiri gitu. Itu akan lebih cepat ya. Jadi tidak berenang-renang terus muter-muter dulu, nggak perlu, karena coaching itu memfasilitasi untuk kita sebetulnya straightforward, hanya pada saat mempraktekannya tuh kan nggak bisa begitu, tapi itu memungkinkan ya. Oke, kalau gitu Mbak Bea, sebetulnya kalau di perusahaan ya seperti di tempat Mbak Bea gitu kan, berdasarkan pengalaman Mbak Bea, sebetulnya siapa sih ya orang yang harus melakukan coaching ini? Yang jelas leader ya, leader. Jadi siapapun yang memiliki anak buah lah dalam hal ini ya, terutama 1 atau 2, jadi 1 atau lebih gitu ya. Itu hanya masalahnya saya harus realistis juga di perusahaan kami juga. Pertama, tidak semua leader itu mampu melakukan coaching. Alasannya macam-macam. Memang kadang-kadang belum pernah kita beritahu, belum kita training. Jadi kan mau nggak mau kan belum bisa mempraktekkan. Pasti mereka akan cenderung telling. Kalau enggak marah. Ya kan, kok begini sih, begini, begitu. Nah, yang kedua, untuk leader-leader yang mungkin sudah lama atau berada di posisi yang lebih middle gitu ya, mereka cukup berbesar hati untuk belajar teknik coaching ini sebagai bagian dari complementary skill yang mereka miliki. Kan kita sudah tahu di leader yang di level middle ini kan harus punya skill A, skill B, skill C. Leadership aja ada berbagai macam, misalnya situational leadership dan sebagainya. Yang intinya ini adalah skill dan senjata-senjata supaya mereka bisa melakukan pekerjaan mengelit ya, leading itu dengan bagus, ya kan. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa kita itu memimpin itu juga perlu ada perkembangan, perlu ada peremajaan dari skill-skill yang itu. Apakah skill yang kita pelajari itu masih sesuai di zaman sekarang misalnya, atau dalam situasi tertentu. Nah, saya rasa ada teknik coaching, atau mungkin sekarang apa Mas Adit, ada tren namanya kayak coaching leadership gitu atau apa. Nah, itu menurut saya penting ya bagi leader. Seperti saya sampaikan, sebagai pertama skill baru bagi yang belum pernah belajar sama sekali, atau saya tetap mengatakan bahwa itu semacam complementary skill dengan skill lain yang sudah dimiliki, ya kan, baik itu skill yang leadership maupun skill yang non leadership. Ya, nah betapa lengkapnya seorang leader bila sudah memiliki skill coaching. Jadi dia mau pakai model apa aja, setengahnya masalah apa aja, dia punya alternatif. Tidak berarti saya menjamin bahwa pasti harus coaching gitu. Tetapi pada saat melakukan coaching, dia sudah pede gitu bahwa saya akan kemana-mana. Kalau berlayar pun itu lebih karena ngulik, tapi tidak karena saya kehilangan frame gitu, kehilangan jalan seperti itu. Nah, jadi memang saya sarankan ini ya, kalau saya lihat dari pengalaman saya, masing-masing leader di level manapun sudah mulai kita bekali dengan coaching skill ini. Jadi keterampilan seperti itu memang belum semuanya pasti akan sukses atau pada level yang memang sudah kita harapkan, tidak. Tetapi at least budaya mengcoaching bagi seorang leader itu menjadi sesuatu is emas, ya. Ya, awalnya mungkin mereka belum bisa, pasti leading itu, ya ini pengalaman saja, leading itu ada, atau telling
ya, bahkan ditambah yaitu tadi dengan rada marah-marah, nyalah-nyalahin dan sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu, lalu mungkin juga dengan berkembangnya skill coaching dari si leader itu sendiri, dia akan mulai precise gitu. Dia akan seperti yang memang diharapkan gitu. Nah, Itu sih kalau dari pengalaman ya. Jadi memang yes. teknik coaching ini menurut saya sudah waktunya nggak bisa ditunda lagi ya, bagi leader untuk memilikinya gitu. Ya, jadi gimana tuh supaya mereka juga menguasai teknik coaching ini, Mbak Bea? Pertama ya saya facing ke apa yang saya lakukan deh ya. Dalam training leadership atau supervisory, kami lalu menambah satu mata training ya, mata learning gitu. Jadi materi lah. Jadi kalau dulu bagaimana manage team, bagaimana ini. Nah sekarang how to do coaching. Oke. Nah, jadi praktek-praktek kan juga di belakangnya masih salah-salah nggak apa-apa. Tetapi kan berbeda. Di dalam pikiran mereka sudah ada pertama, ada metode lain toh untuk melakukan ngebooster performance gitu. Kemudian ada cara lain toh dan sebagainya. Nah, perkara setelah mereka mengenal lalu mereka akan terampil atau tidak itu memang ada jam terbangnya, Mas. Jadi dalam training leadership, training supervisory itu kami masukkan sebagai sekarang ya additional materi gitu. Tetapi menjadi dulu sih belum terlalu kita pikir pasti bisa sendiri gitu. Tapi sekarang menjadi additional, bahkan kalau sudah sekarang itu bagian dari ya sudah yang namanya materi leadership itu included coaching gitu. Oke, kalau gitu memang belajar coaching ini menjadi suatu keharusan ya buat seorang leader ya. Iya. Sehingga zaman sekarang ini udah ada yang namanya istilahnya coaching leadership gitu. Tadi Mbak Bea mengatakan ya, coaching leadership itu ya gaya leadership yang memang menerapkan teknik-teknik coaching di dalamnya gitu. Oke, terima kasih Mbak Bea atas waktunya. Sebetulnya masih banyak yang mau kita diskusikan nih, tapi karena waktu juga ya, nanti kalau kita lanjutkan lagi deh di sesi-sesi berikutnya. Ya, terima Mbak Bea, kasih ya. banyak Mas Mas itu terima kasih ya Mbak Bea. Sampai jumpa lagi. Ya, selamat siang. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Nah, kalau teman-teman pengen tahu tentang pelatihan-pelatihan yang sehubungan dengan coaching, ada di mana nih Kak Aditya? Teman-teman silakan buka websitenya di www.corporaconsulting.com. Kalau teman-teman ingin belajar tentang leadership coaching atau coaching leadership, kita bisa buka di www.leadershipuniversity.co.id. Nah, udah tahu dong ya, di mana nih kalau pengen tahu tentang coaching, tentang dunia leadership gitu ya. Silakan langsung klik aja ya teman-teman. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, sekian dulu bincang-bincang kita dengan saya Melani dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.